Baik, saya ke Bang Helmi. Sesuai tema. Ada, kalau di PKS ada mahar politik. Saya dengar juga sekarang ini di pilkada kabupaten kota saja dihitung per kursi itu 700 juta. Bisa menggunakan partainya. Mungkin bisa diklarifikasi isu itu. Silakan Pak Helmi. Ya, pertama berkaitan dengan pilkada yang tadi disampaikan oleh Bung Hadi, memang masing-masing partai politik punya pola rekrutmen kepala daerah yang mungkin hampir sama sih sebenarnya, hampir sama. Kita jelas juga setiap kali ingin mengusung seseorang atau kandidat itu kita yang kita itu punya peluang menang lebih besar. Itu syarat pertama yang kita akan kami jadikan sebagai indikator dalam rangka menentukan siapa calon yang kita usung. Itu kalau dalam kontestasi pilkada. Sehingga memang salah satu yang perlu dilakukan oleh partai politik adalah dengan mengukur elektoral dari kandidat tersebut, dan instrumen yang selama ini digunakan adalah survei, ya, survei untuk melihat seseorang. Jadi itu salah satu yang menjadi indikator kemudian partai politik termasuk PKS memilih seseorang. Kalaupun nanti misalnya ada biaya, itu adalah biaya-biaya yang dipergunakan untuk memenangkan kandidat, ya. Jadi ada kos yang dipercayakan kandidat dikelola oleh partai politik untuk memenangkan yang bersangkutan. Karena kami di PKS tidak mau kami mengusung seseorang kemudian hanya SK-nya yang diterima. Mesin kami, kader-kader tidak digunakan untuk terlibat dalam kontestasi tersebut. Oleh karena itu biaya yang kita tawarkan kepada kandidat. Apa yang kita tawarkan ini Pak, ini biaya-biaya yang harus kami keluarkan. Bapak setuju nggak dengan pembiayaan itu? Itu salah satu yang kita tawarkan kepada kandidat-kandidat yang kemudian kita usung untuk terlibat dalam kegiatan pilkada. Jadi Pak Hadi, saya kira semua partai politik seperti tadi juga pengakuan dari beberapa teman-teman, kos politik yang digunakan dalam kontestasi politik ini luar biasa, ya. Kita juga sekarang kalau melihat dalam pileg kemarin, tidak ada salah satu pun pengamat yang mengatakan bahwa pileg kemarin itu pileg yang santun, ya. Yang itu tidak ada. Semua berkatakan bahwa ini ada pemilu yang paling brutal. Bukan curang, brutal mungkin. Lebih parah. Jadi kalau curang nanti konsep kan ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, tapi itu brutal. Jadi brutal mungkin melebihi kecurangan sehingga sulit untuk dibawa ke wilayah-wilayah hukum kalau namanya brutal. Karena bisa saja mungkin ada oknum-oknum, ya, penyelenggara pemilu yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tapi bagi yang menang pemilu paling asik. Hampir semua babak belur. Tidak ada mengatakan pemilu kemarin pemilu yang mengasihkan, ya. Semua yang jadi pun itu mengeluarkan kos yang luar besar. Pak Umar juga pasti mengeluarkan kos yang besar, ya. Tapi mungkin besarnya tidak seperti besaran orang-orang lain yang digunakan untuk pileg kemarin. Karena itu Bung Hadi, kami yakin bahwa berkaitan dengan money politik ini memang kita rasakan, ya. Saya kira semua kontestan yang ikut, ya, beraliun saya termasuk, kita melihat dengan mata kepala bagaimana transaksi itu dilakukan di depan-depan kita, ya. Di depan TPS bahkan, ya, orang digiring dan segala macam kita lihat. Tapi memang tidak ada daya untuk menahan itu, ya. Tidak ada daya untuk menahan itu, dan ya kita menyaksikan kegiatan tersebut. Oleh karena itu memang ke depan memang ini harus diperbaiki sistemnya, ya. Kita berharap ke depan sistem pemilu harus diperbaiki dan di partai politik tetap melakukan proses kaderisasi agar kemudian nanti kader-kader yang ditampilkan, orang-orang yang terlibat dalam kontestasi adalah orang-orang yang memiliki moral etik yang lebih baik. Saya kira itu, Bung.